Suatu hari saya mengidap suatu penyakit kulit yang luar biasa mengganggu kehidupan saya, di mana saya harus seringkali berobat ke dokter spesialis. Banyak dokter spesialis, sekitar 25 dokter spesialis yang saya kunjungi untuk menyembuhkan saya. Pada saat penyakit kulit saya kambuh, dari muka saya keluar nanah bercampur darah dan cairan getah bening, dan nanah itu mengalir dari dahi ke muka, di bagian kepala bagian belakang sampai ke leher, dada, dan tangan saya semuanya bernanah dan mengeluarkan darah dari pori-pori kulit saya. Dan sakit ini saya rasakan selama 8 tahun. Memang kadang-kadang sakit ini saya bisa sembuh dalam waktu 3 hari dengan suntikan yang keras dari obat dokter. Tetapi kesembuhan tersebut tidak berlangsung dengan lama. Dan penyakit itu akan kubat dan datang kembali sekitar seminggu setelah suntikan, atau mungkin sebulan setelah suntikan. Dan semasa sakit saya sudah berkunjung ke tabib-tabib dan menghabiskan banyak sekali uang perobatan saya. Dan tidak ada, semua dokter dan tabib-tabib semua menyerah dengan keadaan saya. Dan saya sampai menderita depresi, sampai orang tua saya mengirimkan saya kepada spesialis ahli jiwa karena saya menderita depresi tingkat tinggi, mengidap insomnia, penyakit susah tidur oleh karena penyakit saya. Dan itu pun bukan solusi. Dokter ahli jiwa psikolog hanya bisa memberikan saya obat tenang dan obat tidur. Dan dokter spesialis kulit memberikan saya obat anti gatal. Awalnya saya berpikir bahwa ini merupakan penyakit ini gara-gara saya mengkonsumsi daging atau sejenis seafood lainnya. Tapi pada saat saya menjadi seorang vegetarian, penyakit ini juga tidak kunjung sembuh. Dan pada suatu hari saya sempat mengkonsumsi kecoa sebanyak 28 ekor, di mana per kali konsumsi 7 ekor kecoa dengan bau yang tidak sedap, luar biasa baunya. Dan kesembuhan tersebut hanya berlangsung sekitar seminggu, dan saya harus kembali lagi. Dan kehidupan saya hanya di dalam rumah, dalam kamar. Sebab kalau saya keluar dari ruangan AC, sekujur tubuh saya berbau busuk, dan lalat yang di jalanan akan menghinggap ke tubuh saya. Dan pada saat saya sakit, sampai di mana sakit saya sudah sangat parah, saya sampai berpikir tentang kehidupan, dan saya mulai berdoa. Saya bernazar di umur saya 24, saya bernazar, jika saya diizinkan Tuhan untuk menerima kesembuhan ilahi, saya akan melayani Tuhan di gereja Tuhan. Itulah doa saya dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, setelah saya bernazar, suatu malam saya berdoa, dan kemudian saya mendapatkan penglihatan, di mana saya nampak diri saya bersama teman-teman gereja saya makan di sebuah meja makan yang panjang, di mana saya nampak diri saya sendiri. Teman-teman saya berdoa sebelum makan, hanya saya sendiri yang tidak berdoa. Ketika mereka berdoa, saya mengambil ayam goreng ataupun ayam panggang, makanan yang di meja, menaruh ke dalam piring mereka. Dan ketika mereka selesai berdoa, saya mengejek mereka dengan berkata, ya Tuhan memberikan ayam goreng, Tuhan memberikan ayam panggang kepada kalian, dan mereka tidak melawan. Dan saya mengejek mereka tentang hal doa makan. Dan suatu hari, dan Tuhan menegur saya, menyuruh saya untuk meminta maaf kepada teman-teman saya, dan saya lakukan itu. Dan dengan iman saya menyimak bahwa Tuhan Yesus telah menyembuhkan saya. Dan saya berhenti mengkonsumsi obat-obat yang biasanya saya konsumsi, dan saya pergi tidur tanpa mengkonsumsi obat apapun. Saya membuka kulkas saya, tempat di mana obat-obatan saya tersimpan di dalamnya.
tenang, obat tidur, obat anti gatal, antibiotik. Ketika saya buka kulkas dan tidak mengkonsumsi, Roh Kudus menegur bahwa menyuruh saya untuk percaya kepadanya dan bergantung kepada Roh Kudus. Dan dengan iman saya percaya bahwa Roh Kudus sedang bekerja, dan saya dengan iman saya berhenti mengkonsumsi obat-obat yang biasanya saya konsumsi. Dan saya pergi tidur tanpa mengkonsumsi obat sama sekali. Itu yang hal yang cukup berbahaya bagi saya. Besok paginya saya terbangun dan anak saya temukan dalam keadaan kering. Esoknya anak tersebut sudah kelupas dan di dalam saya, tempat tidur saya terdapat bekas-bekas darah yang sudah mengering. Dan saya menemukan bahwa seluruh kulit saya sudah berubah. Saat itu juga